Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ya, kapan waktunya kalian mengakses rekaman ini. Eh, Hari ini, di video ini kita membahas tentang bagaimana cara menentukan eh, target market, target audience, karena yang memang seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, karena video iklan itu adalah bagian dari mix marketing, pemasaran. Jadi penentuan-penentuan atau tolak ukur dalam kita beriklan itu harus benar-benar jelas dan bisa terukur dan terprediksi dengan baik, karena kaitannya dengan uh, sebuah perusahaan ya atau lembaga. Mereka akan lebih senang ketika apa yang mereka buat ataupun uh, budget yang mereka keluarkan untuk beriklan itu efektif dan terarah, sehingga uh, apa namanya untuk pengeluaran mereka, dari segi pengeluaran mereka pun tidak terlalu boros, artinya terlalu rugi untuk membuat sebuah iklan, terutama yang dirasa tidak tepat sasaran dan blunder, ya bisa disebut blunder, karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, karena uh, segmentasi pemilihan target audiensnya miss atau salah, bisa saja. Oke, yang pertama adalah segmentasi geografis. Nah, ini sudah bisa kalian logika sendiri ya, bagaimana penentuan segmentasi geografis. Jadi geografis itu adalah adalah wilayah, negara ataupun provinsi, kota dan kepulauan. Jadi intinya ada area di sana, yang di dalam area tersebut ada satu variabel-variabel yang berbeda dengan wilayah lainnya. Nah, ini uh, perlu apa ya, ditentukan dulu nanti bagaimana terkait dengan ide iklannya, dan bagaimana deliver produknya sehingga relate dengan yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini saya kasih contoh perbedaan iklan spread di Indonesia dan di Nepal. Yang apa ya, disesuaikan dengan budaya masing-masing di negara tersebut, karena ini memang pendekatannya budaya, lebih gampang, lebih mudah diterima oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Oke, yang pertama kita tonton sprite dari Nepal. Saya off kamera dulu biar tidak menutupi konten yang ada di slide saya. यो स्प्राइट पिउन अघि एउटा कथा सुन। कुनै समय एकजना केटा थियो, उसलाई पनि ठ्याक्कै तिमीलाई जस्तै धेरै तिर्खा लागेको थियो। उसँग पनि एउटा स्प्राइट थियो, तर उसले त्यो पिएन। उसले त्यसलाई बेच्यो र त्यो पैसाले दुईटा स्प्राइट किन्यो, फेरि किन्यो, फेरि बेच्यो, फेरि बेच्यो, फेरि किन्यो। यस्तै गर्दा गर्दै उसँग एक दिन 1 करोड स्प्राइट भयो। 1 करोड स्प्राइट। क्या दामी कथा थियो सर, फ्यान्टास्टिक। पुरै पिएछ। Oke, dari video iklan spread
di Nepal, kesan yang kalian dapatkan apa? Ya, yang pertama pasti kalian bingung karena yang dipakai bahasa sana. Nah, itu sudah salah satu contoh kasus ya bagaimana pentingnya segmentasi geografisnya. Tadi penentuan seperti itu yang krusial ya, sehingga komunikasi pesannya itu tidak tercapai karena tadi salah satunya adalah eh, perbedaan bahasa yang dipakai. Kemudian eh, kita lihat dari set और यो स्प्राइट पिउन अघि एउटा set dari apa namanya, dari kostum yang dipakai orang tua memang eh, gaya asli berpakaian dari masyarakat Nepal, seorang bangsawan ataupun orang bijak. Kalau di Indonesia misalnya disebut oleh kita kiai gitu ya mungkin ya, ataupun tokoh-tokoh budaya atau kalangan kerajaan berpakaian seperti ini. कथा सुन कुनै समय एकजना केटा थियो उसलाई पनि ठ्याक्कै तिमीलाई जस्तै धेरै तिर्खा लागेको थियो उसँग पनि एउटा स्प्राइट थियो तर उसले त्यो पिएन उसले त्यसलाई बेच्यो र त्यो पैसाले दुई Kemudian set-set lokasi yang memberi visual bahwa kondisi Nepal di sana yang memang akhirnya relate dengan apa yang dirasakan oleh ininya si audiensnya si masyarakat Nepal itu sendiri. Memang ini terjadi di Nepal. दुईटा स्प्राइट किन्यो फेरि बेच्यो फेरि Kemudian bagaimana cara spread distribusikan ya, ditunjukkan di Nepal, di desa Nepal itu seperti itu. Jadi pendekatan kebudayaan seperti ini ataupun apa ya, pendekatan kebiasaan masyarakatnya sehingga membuat emosi ataupun kebutuhan produk spread ini memang sangat relate ataupun cocok jika dihadirkan di ataupun dinikmati di kondisi masyarakat seperti itu, masyarakat Nepal. Jadi memang seolah-olah masyarakat Nepal itu membutuhkan produk ini untuk memberi kesegaran, merasakan kesegaran dari spreadnya, kira-kira seperti itu. Jadi pendekatan geografis yang akhirnya akan menentukan banyak hal, tidak hanya pendekatan apa ya secara budaya, tapi secara hukum yang berlaku di negara tersebut juga akan mempengaruhi nanti bagaimana konten iklannya. Misal jelas kalau di Asia, di Indonesia ataupun negara yang biasanya mayoritas Muslim pasti bakal ada aturan-aturan tidak boleh menampilkan sesuatu yang sensual. Kemudian pemberlakuan jam-jam ketika misal akan diiklankan di TV di negara tersebut tidak boleh iklan. Misal kalau di Indonesia produk rokok tidak boleh diiklankan di TV ataupun produk-produk misal apa ya vitalitas pria gitu ya, jam iklannya pasti di atas jam 10. Saya kira seperti itu konteks dari segmentasi geografis ya, karena di sana mempertimbangkan banyak segi entah hukum, aturan ataupun budaya di sana, bahasa, sehingga akan mempengaruhi konteks bagaimana mendelivery sebuah iklan ataupun sebuah produk, barang atau jasa. Nah, ini perbedaannya juga sama-sama spread tapi diiklankan di Indonesia. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya, daripada maaf-maafan sama mantan cuma lewat ketikan, mending suguhin segelas Sprite.
sambil ajak ketemuan. Sprite nyatanya nyegeri. Oke, itu perbedaannya. Dari segi bahasa memang sangat berbeda dengan level tadi. Kemudian gaya-gaya yang dipakai dalam pendekatan anak muda ya bagaimana naratornya itu ber- berbicara memakai logat-logat anak muda zaman sekarang dan skrip narasinya juga mencerminkan kehidupan pemuda di Indonesia. Itu kira-kira seperti itu untuk segmentasi geografi. Kemudian untuk segmentasi demografis ya. Ini pengelompokan pasar yang didasarkan oleh variabel-variabel jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, kemudian juga usia, dan lain-lain. Intinya terkait dengan demografis si target audiens itu sendiri. Misal iklan Dove ini. When it comes to beautiful hair, why are we always shown the same thing? Where's my bounce? My glamour. My wild. My fire. All hair is beautifully different, which is why one kind of conditioner isn't enough. These Dove conditioners are custom formulated with unique textures to care for all different types of hair. Because my hair is beautiful. Find the Dove conditioner that's right for you. Seperti ini iklan Dove ini ya, iklan sampo yang target marketnya adalah seorang wanita karir yang dimana wanita memang akan lebih banyak memberi atensi ataupun sangat merawat rambutnya dengan kondisi rambut seperti apapun atau tipe rambut seperti apapun. Nah, itu menjadi satu bagian tolak ukur bahwa iklan ini akan ditujukan untuk wanita dewasa yang berkarir yang memiliki kesibukan dan mereka masih tetap bisa berkarya dan menjaga performa rambutnya dengan kondisi bagaimanapun tipe rambutnya. Jadi ini berdasarkan usia, kemudian pekerjaannya, dan gender. Kan memang di reality kan tidak mustahil kalau sampo ini juga dipakai oleh pria, itu sah-sah aja. Dari penentuan segmentasi dari produknya itu sendiri untuk wanita, dan dia di dalam iklan ini dia mencoba mensasar usia rentan, wanita produktif ya, wanita karir. Kemudian ada segmentasi psikologi. Jadi dia mengelompokkan pasar dalam variabel gaya hidup, kemudian value-nya, nilai hidup mereka, dan bagaimana kepribadian mereka. Ini iklan Chevrolet seri Aveo melakukan segmentasi pasar pada kepribadian dengan menggunakan background We Are Young. Kemudian dalam visualnya dia menampilkan maskulinitas. Stereotipnya adalah maskulin lebih cocok untuk menggambarkan iklan mobil karena maskulin ini memiliki kesan lebih kuat dan dia dominan, atletis, agresif, dan kompetitif. Jadi ada semacam challenge di sana dan sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh produk mobil yang identik dengan jalanan yang keras, kemudian kotor, aktivitas bengkel,
dan kebebasan mereka bereksplorasi, berpetualang dengan mobilnya itu sendiri. Nah, kita bisa ambil contoh segmentasi psikografisnya ya. Oke, kira-kira seperti itu yang digambarkan oleh Chevrolet, bagaimana dia mendeliver produk mereka, produk Aveo dengan apa ya, cerminan-cerminan atau visualisasi maskulinitas seorang pria yang memiliki petualangan sendiri, kemudian bagaimana kekuatan dari mobil tersebut sehingga nanti akan semacam memunculkan trust bahwa mobil ini memang cocok untuk segmentasi gaya hidup seperti ini, meskipun apa namanya kondisi ekstrim, kemudian jalan yang keras, kemudian kehidupan bengkel kotor, repairing kan memang sangat terkesan kuat dan pria banget gitu kan. Oke. Kemudian berikutnya adalah segmentasi perilaku. Jadi di mana variabel ini membagi kelompok pasar berdasarkan status pemakai, kemudian kejadian, kemudian tingkat penggunaan dan tahap kesiapan pembeli, kemudian sikap. Jadi segmentasinya kita sasar di tingkat bagaimana perilakunya, artinya perilaku entah itu pribadi dari seseorang ataupun perilaku pasarnya ini, trennya mau kemana ini. Kemudian kejadian-kejadian, misal ada kejadian yang viral gitu ya, misal ada kubah masih terbang pada saat itu viral, kemudian nah itu tren dari perilaku tersebut kita bisa ambil menjadi konsep dan ide kita untuk mendeliver sebuah iklan, kita kaitkan seperti itu. Salah satu contohnya adalah iklan Samsung Indonesia. Di sana ada tagline bahwa tetap semangat sekolah dengan Galaxy A series, melakukan segmentasi status pemakai yaitu siswa yang sedang melakukan pembelajaran daring. Jadi di sini kita play videonya. Bimo nggak ada ya? Bisa nggak ya sekolah lagi? Sini kok, aku bantuin. Bim, ditabungin ya. Makasih ya kok ya. Ya. Semoga bisa sekolah lagi ya Bu ya. Pak, Bu. Alhamdulillah Bapak ada rezekinya. Hadir Bu. Lancarkan sekolah di rumah untuk jutaan anak Indonesia dengan cicilan ringan dan paket kuota hingga 48 GB. Oke, memang jadi
kita bisa tarik kesimpulan dari kejadian pandemi, di mana 90% pembelajaran di sekolah di Indonesia terutamanya dirubah menjadi sekolah daring. Nah, di sana ada banyak kendala bahwa ada banyak siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena terkendala device yang mereka tidak punya. Nah, si Samsung ini dia menawarkan device headphone yang secara spek mampu untuk pembelajaran daring dan memiliki harga yang murah. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya, membelinya, kesiapan pembelinya. Jadi rata-rata pembelinya adalah, mohon maaf, menengah ke bawah, maka si Samsung mengiklankan dengan metode cicilan sehingga memperingan konsumen itu tadi untuk membeli, karena tujuannya memang mengatasi masalah-masalah dari siswa yang memang dikatakan golongan menengah ke bawah secara tidak langsung seperti itu. Namun aslinya ya kan memang ya udah penjualan aja, semakin banyak yang terjual ya mereka semakin untung. Jadi mereka membawa pendekatan solusi seperti itu terkait dengan perilaku, kejadian dan lain-lain. Oke. Kemudian segmentasi manfaat, ya, mengklasifikasikan pasar berdasarkan atribut value, nilai atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk. Nah, ini biasa nih ya sering kita lihat ya, di mana produk-produk iklan dia menampilkan kelebihan-kelebihan ataupun keunggulan-keunggulan dari produknya. Jadi delivernya dia langsung to point pada manfaat dan nilai yang ada di dalam produknya. Seperti contoh iklan Denko. Ya, aku nggak minum susu lagi, Tante. Hari ini masih susu. Kayak gitu. Ini masakannya. Minum Nestle Denko Enrich dengan Growth Plus Formula. Nutrisi untuk bantu ia tumbuh optimal. Tumbuh besar itu enak kan? Oke, di iklan Denko ini secara secara tegas dia melakukan perbandingan bahwa anak yang tidak minum susu Denko ini dan anak yang minum susu Denko ini dia memiliki perbedaan seperti itu yang bisa didapatkan dari keunggulan ketika minum susu Denko. Jadi kira-kira seperti itu, dia langsung to the point terhadap value, manfaat dari produknya, langsung jualannya seperti itu. Kemudian segmentasi pasar industri. Nah, ini pasar industri disegmentasikan menurut variabel demografi, operasional, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Jadi ini lebih condong terhadap segmentasi sebuah perusahaan ataupun industri-industri tertentu ya. Jadi suatu perusahaan yang memiliki produk tertentu kemudian dipasarkan atau disegmentasikan atau dibuat untuk perusahaan-perusahaan yang lain untuk mengatasi problemnya ataupun membantu bagaimana dia bekerja. Yang pertama ada iklan first media, dia menggunakan segmentasi pasar, menggunakan variabel operasional, faktor, kemudian situasional. Ini hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cuman ini langsung segmentasinya langsung di pasar industri, tapi pendekatannya bisa memakai 5 tadi ya, 5 segmentasi tadi. Kemudian yang berikutnya adalah iklan importer, orang yang melakukan segmentasi variabel dengan persamaan nilai pembeli dan penjual. Oke, kita lihat. Kita selalu berandai-andai dalam kepala. Apa bisa punya pemasukan lebih tinggi tanpa bekerja di gedung setiap hari?
Apa bisa anak muda dari pelosok desa karyanya mendunia? Apa bisa membuat bisnis keluarga jadi yang terbaik di kelasnya? Apa bisa perusahaan ini tidak kalah saing dengan perusahaan asing? Apa bisa besar nanti aku jadi penyanyi terkenal? Gak cuma berani teriak-teriak di kamar. Adakah solusi untuk mewujudkan itu semua? Mari wujudkan semua kemungkinan bersama First Media. First Media, yang merupakan bagian dari PT Linknet Tbk, mempunyai misi meningkatkan. Ongkos kirim sepatu dari Cina ke Indonesia cuma Rp7.000, lebih murah daripada kirim dari Jakarta ke Bekasi. Kalau kamu pikir kirim barang dari Cina ke Indonesia itu mahal, nih contohnya sepatu. Sepatu ini dikirim dari Cina ke Indonesia bentuknya begini, kubikasinya cuma 0,002. Itu setara dengan Rp7.000 ongkos kirimnya. Di importir ORG, pengirimannya adalah minimum 0,2 cbm. Berarti bisa memuat 100 pasang sepatu. Kalau kamu masih bingung 0,2 cbm itu seberapa, kamu bisa bandingin dengan 6 dus mie instan. Nah, kalau kamu masih bingung lagi 1 kubik itu berapa, berarti sebesar 30 kardus mie instan. Itu bisa memuat 500 pasang sepatu. Nah, gimana caranya? Bisa kita lihat ya di First Media tadi bagaimana dia menjelaskan perusahaan First Media dapat mengatasi atau dapat memberi solusi terkait dengan infrastruktur jaringan internet. Bagaimana kekuatan dari perusahaannya dapat membantu problem-problem ataupun keinginan-keinginan dari para stakeholder perusahaan tertentu yang akan menggunakan jaringan internet mereka. Kemudian di importer ORG ini bagaimana dia menjelaskan bagaimana perusahaan mereka itu dapat membantu untuk impor sebuah toko ataupun online shop yang ingin apa istilahnya kulaan membeli barang yang untuk dijual kembali dengan pendekatan yang lebih mudah secara konten. Jadi dia membandingkan kubikasi sepatu yang setara dengan 30 kardus ini tadi, kemudian harga untuk pengirimannya dianalogikan dengan lebih murah dengan ongkos kirim sepatu lebih murah dari ongkos kirim Jakarta ke tempat lain. Itu memang menjadi segmentasi tersendiri untuk sebuah industri ya. Jadi pendekatan yang 5 tadi itu bisa dipakai di segmen-segmen industri seperti ini. Hanya meminjam metodenya. Oke. Kemudian ini untuk tugasnya adalah analisislah iklan di bawah ini yang sudah saya kasih. Di situ ada iklan Wardah, Airline Gold, kemudian ada web seriesnya Sore, Istri Masa Depan. Ini lumayan bisa kalian tonton ya, filmnya kalau yang belum nonton. Bisa kalian tonton, tapi intinya kalian analisa, kemudian kalian cari bukti pendukungnya juga bahwa dia itu memakai segmentasi apa aja yang dipakai, yang digunakan, entah demografisnya, kemudian entah geografisnya, ataupun perilaku tadi, perilaku konsumennya, kemudian kejadian tertentu, kalian bisa analisa, kalian temukan minimal di dalam sebuah itu pasti ada dua segmentasi yang dipakai, minimal itu pasti harus kalian temukan, kalian harus jeli. Kemudian untuk bukti pendukungnya bisa sebuah screenshot ya. Nah, tidak hanya kalian analisis secara
segmentasi tadi, kalian juga harus bisa menelaah konsepnya, konsep bagaimana dia membuat iklan tersebut dari ide ceritanya. Di sana nanti harapan saya itu bisa menjadi referensi kalian juga ketika nanti akan membuat video iklan, bahwa pendekatan tema, pendekatan konsep cerita, kemudian pemilihan segmen itu menjadi bisa menjadi bahan brainstorming kalian untuk membuat satu konsep cerita iklan. Ya, ingat video adalah sebuah cerita yang dibangunkan. Jadi kalian pasti perlu untuk melakukan riset dan membreakdown, kemudian briefing terhadap klien apakah sudah sesuai sebelum itu diproduksi, dan akhirnya kalian dapat membuat sebuah iklan yang tepat sasaran dan efisien. Oke, untuk pertanyaan terkait tugas dan materi secara sinkronus, kalian bisa bertanya di grup WA. Insya Allah akan segera saya respon terkait dengan pertanyaan yang ada di grup. Nanti tidak terikat oleh waktu jam mata kuliah, jadi kalian bisa langsung bertanya di sana. Ketika ada waktu ataupun saya sempat menjawabnya, akan saya jawab. Oke, sekian ya presentasi untuk segmentasi audiensnya. Saya harap bisa dimengerti dan dipahami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.